meninggalkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya yang hadir di tempat ini, Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Allah kumpulkan kita bersama para nabi, para rasul kelak di sorga Firdausil A'la. Dan Allah jadikan kita seluruhnya di muka bumi ini, hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan wafat kita pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridha mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di sorga Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita melanjutkan bahasan kita, di mana kita akan melihat alam mahsyar. Di mahsyar seperti apa? Namun sebelumnya kita harus mengetahui bahwa malaikat Israfil, an-nafkh namanya adalah meniupnya sangkakala ataupun yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Sebagian ulama dengan berpendapat dua kali. Pertama adalah tiupan pertama menandakan tentang hancurnya muka bumi ini dan mewafatkan semua makhluk yang ada di muka bumi. Itu an-nafkh yang pertama. Lalu tiupan yang kedua adalah membangkitkan semua yang sudah wafat dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tiupan yang kedua. Mari kita lihat tiupan pertama dan tiupan kedua berapa waktunya. Jadi antara kiamat, begitu malaikat Israfil diperintahkan untuk meniupkan sangkakalanya, saat itu terjadilah kiamat yang sangat dahsyat. Dan semuanya di dalam Al-Quran dengan kalimat apa? Kalimatnya bahwa kullu syai'in halik, segala sesuatu itu akan hancur dan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah nafkh ula ataupun tiupan sangkakala yang pertama ke sangkakala kedua, berapa lama waktunya? Rasulullah mengatakan bahwa arba'un. Arba'un itu 40. 40 apa ya Rasulullah? Apakah 40 hari? La adzunnu dzalik, kata Rasulullah. Tidak tahu, bisa lebih. Apakah maksudnya 40 tahun ya Rasulullah? La adzunnu dzalik, bisa lebih. Apakah maksudnya adalah 40 bulan ya Rasulullah? La adzunnu dzalik, wallahu a'lam. Tapi selama 40 ini berhenti. Iya. Siapa yang paling akhir meninggal? Siapa yang paling akhir wafat? Ada yang terakhir wafat adalah malaikat. Siapa malaikat ini? Pertama adalah Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. 4 malaikat yang akhir atau di ujung wafatnya. Setelah bumi ini hancur, setelah manusia tidak ada, bahkan binatang tidak ada, bahkan sehelai pohon pun tidak ada. Tidak ada kehidupan. Jadi kuncup saja sudah tidak ada. Pokoknya tidak ada lagi yang hidup. Baik itu hidup seperti roh manusia yang jalan-jalan, ataupun hidup bergerak, atau hidup seperti pohon. Tidak ada kehidupan. Subhanallah. Dan saat itu Allah bertanya dengan mengatakan, Man baqiya minkumul an, ya malakul maut, man baqiya? Siapa di antara kalian yang tersisa? Atau wahai malakul maut, masih ada yang hidupkah saat ini? Dijawab oleh malakul maut, tolong ayahanda bunda renungkan dengan kejadian ini, dan ini bukan sekedar skenario yang biasa-biasa, tapi ini adalah kejadian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
ketika disampaikan dengan mengatakan, ya malakal maut, hai malakul maut, ya, abaqiya, apakah masih ada yang tersisa? Dijawab oleh malakul maut dengan matan, ya Rabb, antal a'lam, anta a'lam, Anda lebih tahu. Sesungguhnya masih ada yang tersisa. Jibril, Mikail, wa Israfil, wa ana abduka dhaif, dan aku adalah hambamu yang lemah, al-fakir, yang sangat fakir, membutuhkanmu. Dikatakan malakul maut. Lalu Allah katakan, ya malakul maut, uqbud ruhu Jibril. Subhanallah, malakul maut datang mendekati Jibril. Fara'aituhu sajidan, kata malakul maut. Begitu aku mendekat Jibril untuk dicabut nyawanya, aku melihat Jibril sedang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Jibril. Lalu dikatakan apa doanya Jibril? Jibril hanya mengatakan, ya Rabb, ya Allah, semua makhluk sudah mati, semua makhluk sudah tidak ada, manusia tidak ada, bashar tidak ada, jin tidak ada, syaitan sudah tidak ada, yang tersisa hanya kami berempat. Ya Rabb, kami mohon, hawin alayya fi sakaratil maut, ya Allah, mudahkan aku dalam sakaratul maut. Jibril meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakaratul mautnya mudah. Jibril, yang mana Jibril ini tidak pernah berbuat maksiat walaupun sekecil apapun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua malaikat. Apalagi Jibril. Jibril tidak pernah berbuat maksiat sekecil apapun, tapi saat dicabut nyawa Jibril mengatakan apa? Kata-kata yang terindah yang dia ucapkan, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku dalam sakaratul maut. Jibril. Setelah itu apa? Subhanallah, dengan mengatakan, ya Rabb, masih ada tersisa? Masih. Siapa? Disebutkan bahwa Mikail cabut. Sama, dia sedang memohon kepada Allah, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Cabut nyawanya. Lalu terakhir siapa? Iya, terakhir adalah Israfil. Israfil pun sedang memohon kepada Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Terakhir, yang keempat, baru siapa? Malakul maut. Lalu Allah bertanya, abaqiya ahad, apakah ada yang tersisa sampai saat ini? Dijawab oleh malakul maut dengan mengatakan, ana ya Rabb, abduka dhaif, abduka al-fakir, malakul maut. Lalu Allah kata, ya malakul maut, dzuk kama qad dhawwaqal ibadi jami'an. Subhanallah. Wahai malakul maut, hari ini akan merasakan sakaratul maut seperti yang dirasakan oleh hamba-hambaku yang lain. Allahu Akbar. Berangkat kamu antara sorga dan neraka, idhab bainal jannati wan nar wa mut hunak. Anda pergi antara sorga dan neraka dan wafatlah kamu di sana. Berangkat malaikatul maut, lalu begitu tiba di antara sorga dan neraka, wafatlah. Dan ketika wafatnya pun persis seperti wafatnya para malaikat yang lain, merasakan sakitnya saat dicabut nyawa. Subhanallah. Ini terakhir makhluk Allah yang wafat. Ini terakhir makhluk Allah yang wafat. Jibril, Mikail, Israfil, malakul maut. Kita sudah selesai semua. Kita sudah wafat semuanya. Sudah tuntas semuanya. Kita wafat. Saat itulah Allah tinggalkan dalam waktu 40. Yang kita tidak tahu 40 apa maksudnya. Apa 40 hari? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Tidak tahu. Karena Rasulullah hanya mengatakan wa tarakahu arba'un. Ditinggalkannya selama 40. Saat itu, subhanallah, Allah lalu mengatakan, ya dunia, wahai dunia. Dunia sudah tidak ada. Aina ant, di mana kamu wahai dunia? Ini dunia ini yang sekarang kita di dalamnya. Allah tanya, ya asjarad dunia, wahai pohon-pohon yang menghiasi dunia, mana? Pertama, ya hayawanatid dunia, wahai hewan-hewan makhluk melata yang di dunia, mana? Sampai Allah tanyakan kalimatnya, yabna Adam, wahai anak-anak Adam yang hidup di dunia, mana kalian? Sampai akhirnya Allah sebutkan nama satu persatu yang sombong yang hidup di muka bumi ini. Ya Fir'aun, Allah tanya. Ya Haman, Allah tanya. Ya Namrud, Allah tanya. Sampai seandainya di tahun ini ada orang yang sombong, Allah akan sebut namanya saat itu. Pastikan nama kita tidak akan disebut pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengerikan sekali. Sammahu wahidan wahida. Allah akan sebut namanya satu persatu yang ada di dalam hatinya kesombongan.
Itulah menunggu waktu yang ada. Barulah tiupan yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkannya. Siapa? Wallahu a'lam. Dalam beberapa riwayat 4 makhluk Allah yang tadinya wafat itu juga yang pertama kali dibangkitkan dari makhluk Allah. Wallahu a'lam. Tapi an-nafkhus tsani atau nafkhatus tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua itu dibangunkannya semua manusia. Bangkit semua manusia dan bangun semuanya. Manusia kita ini bangun daripada dengan kalimatnya punten. Sering ulama mengatakan ajabud dzanab atau ujbud dzanab. Wallahu a'lam. Atau dalam bahasa lain, masih bahasa Arab namanya as-as pakai sod, ya. Atau bahasa lain dalam bahasa Arab namanya ajuz. Artinya apa? Ujung daripada tulang ekor. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dibangkitkan manusia dari ujung tulang ekor ini. Wa minha tuhsyarun. Semua yang ada di dalam tubuh manusia akan hancur, binasa, apalagi sudah ditutup dengan ditimbun oleh yang namanya pasir. Semua binasa, semua sirna, kecuali yang namanya apa? Ajabud dzanab. Iya, di mana? Di tulang ekor sini. Wa minha tuhsyarun, dari situlah manusia dibangkitkan. Itulah. Jadi kalau disampaikan perkataan Ibnu Taimiyah, ada 7 yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diciptakan oleh Allah dan abadi. Yang mengabadikannya Allah. Allah Maha abadi. Tapi 7 hal ini yang diabadikan oleh Allah karena Allah yang menciptakannya. Apa coba? Arash. Arash, iya. Qalam. Selanjutnya apa lagi? Yang pertama arash. Selanjutnya adalah qalam. Selanjutnya adalah kursi. Selanjutnya adalah ruh. Ruh, iya. Selanjutnya adalah ajbud dzanab, iya, yang tulang ekor tadi. Selanjutnya neraka. Dan selanjutnya adalah sorga. Dan para penghuninya. Kenapa tidak neraka dan penghuninya? Karena banyak dari neraka pindah ke sorga. Tapi yang sudah di sorga abadi bersama penghuninya. Jadi 7 hal yang diciptakan oleh Allah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, abadi. Yang mengabadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Arash, iya. Selanjutnya apa lagi? Namanya adalah qalam. Selanjutnya adalah punten. Apa? Kursi, lalu ruh, lalu ajbud dzanab, selanjutnya neraka, dan selanjutnya sorga dengan penghuninya. Itu adalah yang diciptakan oleh Allah dan abadi. Ya, lain halnya yang diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah langsung. Jadi ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan tangannya. Yang lain kun fayakun jadi, kun fayakun jadi, kun fayakun jadi. Tapi ada kemuliaan khusus yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Iya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala biyadillah, langsung dengan kekuasaan Allah, dengan tangan Allah, tidak dengan kun fayakunnya. Di antaranya apa? Arash, oleh Allah Subhanahu wa taala. Arash itu Allah yang menciptakannya langsung, iya. Selanjutnya apa lagi? Qalam, Allah yang menciptakannya, iya, langsung dengan tangannya membuatnya. Selanjutnya apa? Adam alaihissalam. Adam diciptakan oleh tangan Allah Subhanahu wa taala langsung. Yang keempatnya apa? Yang keempatnya adalah sorga. Sorga mana? Jannatu Adn. Khusus Jannatu Adn itu Allah ciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang lainnya selain itu apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kun fayakun. Kun fayakun, seperti itu. Iya. Selanjutnya bangkitlah manusia. Subhanallah. Inilah ketika manusia bangkit dalam keadaan di alam mahsyar. Bumi sudah selesai urusannya. Iya, matahari sudah selesai urusannya. Matahari sudah selesai urusannya, bumi sudah selesai urusannya. Yang ada sekarang hanya di mana? Mahsyar. Mahsyar. Mahsyar ini adalah awal mulai startnya akhirat. Mulai startnya akhirat itu di alam mahsyar. Iya, bumi atau sakaratul maut itu adalah akhir daripada bumi. Perbatasan antara bumi dan akhirat itu barzakh. Iya, barzakh. Barzakh itu adalah batasan antara bumi dan akhirat. Startnya akhirat adalah mahsyar. Kalau di startnya saja sudah kalang kabut, hancur kesananya. Na'udzubillah. Iya. Dan la haula wala quwata illa billah, ini ditentukan sudah terlihat di barzakh. Barzakhnya hancur, maka hancur kesananya. Astagfirullah. Dan ini akan terlihat menentukannya adalah saat kita di dunia. Dan saat kita dicabut nyawa pun terserah kita mau dibungkus yang mana. Karena ada dalam Al-Quran, wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Ada kan? Subhanallah. Lihat ada kata-kata dalam malaikat pencabut nyawa mengatakan waqila man raq, ya kan? Ayahanda bunda, malaikat ketika mencabut nyawa
Saya ulangi sebentar, karena ditentukannya dari mulai ini. Ya pasti ditentukan dengan amal soleh ketika di awal. Tapi saat dicabut nyawa, malaikat itu, subhanallah, begitu dia diutus ke bumi untuk mencabut nyawa, malaikat tidak tahu yang akan dicabut nyawa itu orang soleh apa tidak soleh. Tidak tahu malaikat ini. Yang penting cabut nyawa, turun aja. Begitu sudah dekat pada waktunya dan orangnya, Allah katakan, itu orang soleh. Jadi di situ saja dia tahu malaikat itu orang soleh, itu ya di situ saja. Iya. Begitu dengan mengatakan assalamualaikum ataupun lihatnya ketika dikatakan waqila man raqa. Ya wa idza balagatit taraqiya waqila man raq, itu perkataan malaikat. Malaikat mengatakan apabila ruh ini sudah sampai di sini, malaikat narik ya, atau begitu keluar waqila man raq. Ini ruh ini siapa yang mau bawa? Maksudnya siapa yang mau bawa itu apa malaikat laknat apa malaikat rahmat? Karena setiap malaikat datang untuk mencabut nyawa akan didampingi oleh satu malaikat. Kalau memang orang soleh yang mendampinginya adalah malaikat rahmat. Kalau memang ini adalah yang tidak baik, maka yang akan mendampinginya adalah malaikat laknat. Dan tidak pernah hadir dua-duanya malaikat itu kecuali terjadi di zaman dulu yang disampaikan Rasulullah kepada seorang laki-laki yang taubat. Pernah dengar kisah ini kan? Jadi ada seorang laki-laki, ya, setelah membunuh 99 orang. Lalu dia datang mengadu kepada siapa? Dia mengadu kepada seorang yang namanya siapa? Subhanallah, abid, ahli ibadah. Wahai Anda ahli ibadah, saya mau tobat, bagaimana caranya? Apa salah kamu? Saya sudah 99 orang membunuh. Dijawab oleh abid itu, kebanyakan. Kayaknya nggak akan diampuni kamu. Dibunuhnya. Wafat. 1. Jadi berapa? 100. Dia jalan lagi putus asa. Coba saya tanya lagi sama orang ini. Ditanya sama orang berilmu. Itulah hebatnya orang berilmu. Datang. Anda tolong bimbing saya. Kenapa saya telah membunuh 100 orang? Pas barusan saya bunuh 1. Iya, kenapa? Gara-gara katanya pintu tobat nggak ada sama orang telah membunuh 99. Bagaimana caranya? Dijawab, pertama, Anda adalah menyesal. Saya sudah menyesal. Sudah. Anda berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Iya, saya sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan Anda tobat atas keinginan sendiri. Ya, saya atas keinginan sendiri. Yang keempat, di mana Anda tinggal? Saya tinggal di tempat ini. Nah, pantas tempat itu tempat maksiat, hijrah. Untuk membuktikan tobatnya. Baik, saya akan hijrah. Begitu hijrah baru berapa langkah meninggal. Makanya begitu malaikat mengeluarkan nyawanya, saat nyawanya keluar malaikat mengatakan waqila man raq. Ayo siapa yang bawa nih ruh ini, siapa ini? Mau malaikat siapa? Dua-duanya keluar. Malaikat rahmat aku, malaikat laknat aku. Karena apa? Karena kata malaikat rahmat dengan mengatakan dia sudah tobat. Kata malaikat laknat dengan mengatakan belum sampai ke tujuannya. Maka bagianku. Bisa dipahami ya kisah ini. Dua-duanya datang. Lalu datang malaikat Jibril dengan mata. Ada apa kalian kau ribut begini? Ini lihat nih. Ini minta, ya ini minta. Ya Rabb bagaimana? Allah katakan. Ukur saja. Ukur. Ukur apanya? Mana yang lebih dekat dengan apa? Tempat itu. Kalau tempat taubat yang dia inginkan orang-orang soleh lebih dekat, maka pastikan dia untuk menjadi ahli surga. Tapi kalau tempatnya lebih dekat kepada tempat maksiat di mana dia tinggal, maka dia ahli neraka. Subhanallah, padahal dia baru melangkah beberapa langkah saja dari tempat itu. Begitu diukur, Allah katakan, ya ard, wahai bumi, jarak wafatnya orang taubat ini ke tempat yang biasa maksiatnya, jauhkan jaraknya. Jauh. Wahai bumi, dekatkan tempat orang yang taubat itu dengan tempat orang-orang soleh. Merapat. Begitu ditimbang ataupun diukur, ternyata lebih dekat kepada tempat orang yang soleh. Allah jadikan dia ahli surga karena taubat yang indah. Taubatan nasuha. Tapi, punten, mungkin kita nggak datang malaikat itu dua-duanya. Tapi buat kita satu pilihannya. Ketika dikatakan waqila man raq. Lihat Syekh Muhammad Hasan menerangkan kata-kata yang indah. Ketika malaikatul maut mengeluarkan nyawanya dan ruh kita keluar, Allah katakan atau malaikat waqila man raq. Siapa yang akan mengambil ruh ini? Diambil oleh malaikat rahmat dengan cara dibungkusnya dengan kain kafan, setor pada Allah. Diambil dengan malaikat laknat dengan dibungkusnya dengan nuhasu minan nar, timah atau tembaga dari api neraka, lalu diangkatnya. Nauzubillah.
Pasti kita tidak akan terjadi dengan hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita akan mendapatkan dibungkus dengan kain kafan yang indah. Masya Allah. Luar biasa. Bangun di alam mahsyar. Min ujbid danab. Min ujbid danab. Ya, dari tulang ekor. Bangun. Wa min hatu asyarun. Bangun semuanya. Bangun semuanya. Dan manusia saat itu bangun. Simpan kata-kata ini baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Manusia bangun di alam mahsyar kelak sesuai dengan amalnya yang biasa dia lakukan. Sesuai dengan perbuatan yang biasa dia lakukan. Tapi rata-rata ada yang bangun, na'udzubillah, dengan kakinya ataupun kepala dijadikan kaki. Iya, kepalanya jadi kebalik, ada yang dibalik. Dan dia berjalan harus dengan kepalanya. Ada yang bangun dalam keadaan dia tidak bisa bangun, tapi merangkak. Subhanallah. Ada yang bangun dalam keadaan buta. Ada. Padahal dia bisa melihat. Ada yang bangun tubuhnya kecil bagaikan semut. Ada yang bangun air keringatnya. Punten. Seperti apa? Becek di bawah mata kaki. Ada yang air keringatnya di lutut. Ada yang air keringatnya di perut. Ada yang air keringatnya di sini. Sampai Rasulullah mengatakan. Dan ada ghariqabil uruk sampai di hidung. Rasulullah menyebutkannya. Dan mempraktekannya tangannya di mana? Di hidungnya, disimpan di sininya. Dan ada yang sampai di sini. Sehingga dia harus berjinjat seperti itu. Lihat-lihat. Dan matahari saat itu mendekat qadra mil. 1 mil. Saya tidak tahu ketika dicari. Dan saya tanyakan langsung kepada pakar dalam bahasa Arab. Langsung di Timur Tengah. Saya tanya mil di sini artinya apa? Beliau pun menjawab. Bisa jadi mil itu adalah kilo yang bisa dipakai, atau mili yang biasa kalau obat dokter itu kan ada 1 mili, 2 mili. Bayangkan itu dekatnya. Dan tidak tahu mil maksudnya apa di situ. Iya, mil di situ apa? Tapi yang jelas sangat dekat sekali matahari. Kalau seandainya 1 mil saja, kira-kira berapa kilo kalau 1 mil itu? Berapa? 1,5 kilo. 1 mil itu 1,5 kilo. Bayangkan saja matahari 1,5 kilo. Bagaimana di kepala kita? Subhanallah, seperti itulah. Dalam keadaan repot. Dan ini adalah kejadian yang akan terjadi. Astagfirullah. Ini di alam mahsyar. Ya, ini di alam mahsyar. Lalu apa yang akan terjadi saat di alam mahsyar? Semuanya. Orang-orang akan mengatakan, ini bagaimana kita ini? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana? Semua dalam keadaan faudah. Semua dalam keadaan kesulitan. Lalu saat itu dengan mengatakan, orang-orang sambil bertanya-tanya, apa coba kamu punya ide nggak? Apa punya ide nggak? Bayangkan saja semua dikumpulkan di alam mahsyar. Saat itu orang-orang dengan mengatakan, subhanallah, kita cari orang yang bisa memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan kepada kita. Untuk apa? Membuka pintu hisab. Karena di alam mahsyar itu hanya menunggu pintu hisab. Berapa lama di alam mahsyar? Dijawab khamsuna alfasana. 50.000 tahun kita di alam mahsyar. Mau saya, mau bunda, mau orang yang terdahulu, mau nanti yang akan wafat. 50.000 tahun di alam mahsyar. 50.000 tahun dibandingkan dengan usia kita 60 tahun, 70 tahun. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Di alam mahsyar, subhanallah 50.000 tahun. Ya, itu saja. Ya, keadaannya begitu. Ada yang dibangkitkan seperti semut ketika ditanya, loh kenapa seperti semut? Punten, keinjak aja nggak terasa. Yang nginjak nggak terasa, tapi yang keinjak kesakitan. Semut. Kenapa? Mereka orang-orang yang selalu meremehkan orang lain saat di dunia. Meremehkan. Lah, ilmu cuma segitu aja. Meremehkan. Lah, harta cuma segitu saja. Meremehkan. Ya.